2024. Sari Berita. BPBD Flores Timur salurkan bantuan logistik warga terdampak erupsi Lewotobi laki-laki. SMP Negeri 2 Bajawa juarai lomba video reportase situs budaya Ngada. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur telah menyalurkan bantuan logistik kepada warga rentan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Laporan Lady Badin. Bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur tersebut diberikan kepada warga terdampak erupsi Lewotobi laki-laki dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan juga anak-anak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur, Evelyn Halan kepada RRI menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah dilakukan pada 8 desa terdampak di Kecamatan Bulanggitang dan 2 desa di Kecamatan Ilebura. Evelyn merincikan bantuan logistik yang diberikan berupa paket sembako berisi biskuit protein, susu bayi, bubur bayi, makanan siap saji, higien kit, sabun mandi, dan sabun cuci tangan. Bantuan ini telah disalurkan ke beberapa desa termasuk Desa Klatenlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Pululera, Desa Nawokote, Desa Persiapan Nawokote B, Desa Boru, dan juga Desa Boru Kedang. Dari data yang kami terima itu adalah warga yang rentan seperti lansia, difabel, bayi balita, dengan ibu hamil. Jadi untuk ke-10 desa itu warga yang rentan saja yang mendapat bantuan dari BPBD. Selain menyalurkan bantuan logistik, tim BPBD Kabupaten Flores Timur juga telah melakukan penyiraman air di jalan raya, terutama jalan utama Transmo Mere Larantuka, serta lorong-lorong desa untuk mengurangi dampak dari debu vulkanik. Pihak kecamatan juga telah mendistribusikan masker dari pemerintah daerah untuk digunakan masyarakat guna menghindari paparan debu vulkanik. Jadi situasi di 8 desa di Bulanggitang dengan 2 desa di Ilebura itu masih sama seperti awal kejadian tingkatan status dan waspada ke siaga, artinya masih ada hujan abu yang hampir terjadi setiap hari, sehingga warga tetap diminta untuk selalu mengenakan masker. Gunung Lewotobi laki-laki kini berada pada level 3 siaga dan pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki selama 3 bulan terhitung sejak 25 Juni 2024 hingga 24 September 2024. RRI ND Lady Badin melaporkan. Setelah melewati proses yang cukup panjang, tim redaksi Senja SMP Negeri 2 Bajawa akhirnya berhasil menjuarai lomba video reportase situs budaya Ngada. Laporan Nikolaus Makumeli. Adapun lomba video reportase situs budaya Ngada tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada tahun 2024. Fian, salah satu guru pembimbing dan pengajar pada sekolah SMP Negeri 2 Bajawa, kepada RRI menuturkan tim redaksi Senja SMP Negeri 2 Bajawa berhasil menyabet juara 1 pada lomba video reportase dengan situs budaya yang diangkat, yakni Watunggo. Adapun situs Megalitikum Watunggo tersebut terletak di Desa Uluwai 2, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada. Untuk diketahui, Watunggo merupakan salah satu situs Megalitikum yang ketika ditabuh akan menghasilkan bunyi menyerupai bunyi gong gendang atau yang biasa disebut dengan golaba dalam bahasa daerah. Melalui kesempatan ini, anak-anak mendapat satu tingkat yang lebih karena mereka mendapatkan juara 1, dan itu semua atas semangat kerja keras anak-anak dan juga guru pendamping, guru pembimbing yang selama ini bersusah payah. Kemudian dengan mencari tempat untuk diliput salah satu situs budaya yang ada di Kecamatan Bajawa Utara di Desa Ulubai, yaitu Watunggo. Batu ketika ditabuh
akan mengeluarkan suara menyerupai seperti suara asli dari gong gendang. Sehingga mungkin dari situ mendapatkan ketertarikan dari berbagai kalangan. Dalam prosesnya, tim redaksi Senja berkolaborasi dengan masyarakat yang berada di Desa Uluwai 2 dalam proses produksi video reportase situs budaya tersebut. Dijelaskan Fian, sebelumnya Sekolah SMP Negeri 2 Bejawa menjadikan kegiatan reportase sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dilakukan di sekolah. Hal tersebut menurutnya sangat membantu para siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstra tersebut. Dirinya menuturkan bahwa tujuan keikutsertaan anak didiknya dalam event tersebut selain berkompetisi juga mengembangkan bakat dan minat anak. Lalu, sisi lain, tujuan kami yang kedua itu adalah kami mau mengangkat kembali aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Ngada. Karena jujur Kabupaten Ngada itu banyak, aset budayanya banyak. Selama ini mungkin banyak orang mengenal aset budaya megalitik itu hanya ada di Bena, kampung tradisional yang ada di Kabupaten Ngada. Tapi ternyata aset budaya megalitik itu tidak hanya ada di Bena saja, masih ada banyak tempat lain. Salah satunya itu di Desa Uluwai 2, Kecamatan Bejawa Utara, memiliki itu aset yang sudah sekian lama terkubur, artinya belum. Untuk diketahui, tim redaksi Senja SMP Negeri 2 Bejawa berhasil menjuarai lomba video reportase yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada dengan mengangkat situs megalitikum Watunggo yang terletak di Desa Uluwai 2, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada. RRI ND, Nicholas Makumeli melaporkan. Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Ende minta dukungan pemerintah Kabupaten Ende untuk bisa menyediakan satu gedung milik Pemkab dijadikan kantor bank sampah. Laporan Suimam. Permintaan ini disampaikan Ketua Acil Ende Umar Hamdan kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 4 Juli 2024 pagi. Dijelaskan, kantor bank sampah diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengelola sampah secara berkelanjutan dan mempromosikan kesadaran lingkungan masyarakat di Kota Ende. Melalui kantor ini nantinya, masyarakat akan diedukasi untuk memilah sampah dan mengolahnya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis seperti bahan daur ulang. Dikatakan Umar Hamdan, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ende dalam mendirikan kantor bank sampah dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas gedung yang memadai untuk kegiatan bank sampah. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak sampah plastik dan mempromosikan praktik lingkungan yang berkelanjutan di Kota Ende. Untuk lebih menguatkan kapasitas daripada bank sampah Acil Ende, kami dari bank sampah Acil Ende kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende bisa memberikan memfasilitasi kami dengan gedung juga dan sarana prasarananya untuk sebagai kantor bank sampah Acil Ende. Karena bank sampah kami Acil Ende ini masih menggunakan gudang darurat yang kami mandiri dan juga modal usaha untuk kami dalam menjalankan aktivitas bank sampah kami lebih maksimal lagi. Ia melanjutkan manfaat dari pendirian kantor bank sampah termasuk potensi untuk menciptakan lapangan kerja lokal serta mengurangi pencemaran lingkungan. Ditambahkan harapannya kolaborasi antara Acil Ende dan pemerintah kabupaten akan menciptakan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Ende serta menginspirasi langkah serupa di tempat lain. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya, para petani jahe di Kabupaten Ngada minta perhatian serius dari pemerintah. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Memiliki tanah yang subur, tanaman jahe sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Ngada selain tanaman kopi. Tanaman jahe bisa dijadikan sebagai tanaman selingan antara tanaman pertanian lainnya dan dijadikan primadona hasil pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Bermodalkan lahan pertanian yang luas dengan tanah yang subur, salah seorang petani jahe Elpin Basan memanfaatkan lahannya untuk menanam tanaman jahe yang ditanam di antara tanaman kopi. Elpin menjelaskan bahwa dirinya memiliki bercocok tanam tanaman jahe sebagai pekerjaan sampingan dan jahe sangat mudah tumbuh dan tidak menguras banyak tenaga. Kini dirinya bisa merasakan manfaatnya dengan memanen tanaman jahe bersama keluarga dalam menambah penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lahan saya kurang lebih panjang 50, lebar 20 meter. Dan dalam itu terdapat jahe, kopi, dan tanaman-tanaman lain yang bisa tumbuh di daerah dingin. Yang saat ini harga per kilo 5.000. Dan para petani di sini termasuk saya pun
saya berharap supaya kalau bisa dinaikkan lebih 7, 8.000 atau bila perlu 10.000. Sampai saat ini menurut Elpin, para petani terkendala pada faktor pemasaran yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dan investor untuk upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi petani jahe. Mendatangkan para pembeli baik dari Indonesia sendiri maupun mancanegara, welcome, datang saja. Karena di sini jahe sangat banyak. Dirinya juga berharap agar melalui campur tangan pemerintah dengan mendatangkan para investor, pengolahan hasil tanaman jahe para petani memiliki hasil yang lebih memuaskan dan bisa lebih meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah. RRI ND Veriso melaporkan. Kampus Bambu Desa Turetogo, Kecamatan Golewa di Matalogo akan menjadi salah satu titik pelaksanaan rangkaian Festival Wolobobo tahun 2024 khusus untuk tema bambu. Untuk menyukseskan rangkaian kegiatan festival, sejumlah persiapan mulai dilakukan pihak pengelola Kampus Bambu. Laporan Rosa Dalima. Di Kampus Bambu Turetogo. Festival Wolobobo tahun 2024 mengangkat tema bambu, tenun, dan kopi, di mana untuk tema bambu akan dipusatkan di lokasi Kampus Bambu. Konsultan senior dari Yayasan Bambu Lestari di Kampus Bambu Turetogo, Paskalis lalu kepada RRI Kamis pagi mengatakan, rangkaian kegiatan di Kampus Bambu meliputi workshop, pameran bambu, pasar bambu Napu Beto, dan bambu culture camp. Pihaknya akan menyediakan tenda kemah dari bambu dan api unggun bagi pengunjung yang ingin berkemah. Juga ada camping di bambu itu, kita siapkan untuk tamu yang mungkin ingin camping, kita siapkan juga api unggun pada malamnya. Itu disiapkan di Sama seperti tahun sebelumnya, Pasar Bambu Napu Beto akan menghadirkan aneka kuliner lokal yang akan disiapkan kelompok ibu PKK kecamatan dengan keseluruhan transaksinya menggunakan koin bambu. Kegiatan Pasar Napu Beto ada penjualan berbagai macam kuliner lokal yang dilakukan oleh komunitas mama-mama atau ibu PKK di Kecamatan Golewa, terutama di Desa Wogo. Kita ingin mendukung desa adat Wogo itu. Kemudian yang uniknya nanti untuk alat tukar kita menggunakan koin bambu. Jadi setiap orang yang masuk di sana untuk belanja, untuk kuliner apapun, tentunya itu menggunakan koin bambu. Di mana koin bambu itu diciptakan untuk supaya tidak ada transaksi uang tunai yang terjadi antara pembeli dan penjual. Untuk tahun ini akan dilaksanakan demonstrasi pembuatan berbagai produk dari bambu, seperti anyaman dan produk turunan lainnya. Paskalis kemukakan pihaknya mendapat dukungan penuh dari mahasiswa Universitas Gajah Mada yang tengah melaksanakan kuliah kerja nyata KKN selama 2 bulan di Desa Wogo dan Desa Waia. Para mahasiswa menurutnya akan membantu memperlancar pelaksanaan Pasar Bambu Napu Beto. Melalui Festival Wolobobo, Paskalis berharap promosi mengenai manfaat pelestarian bambu dan produk bernilai ekonomis tinggi terus digemakan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Jumat 5 Juli 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.